Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Masalah budidaya jahe ya. Jadi sekali lagi nih, buat jahe merah, jahe gajah, jahe emprit, pokoknya semua jahe sama ya. Waalaikumsalam buat semuanya. Mudah-mudahan ini lancar ya. Biasa juga lancar, gak ada masalah ya. Budidaya jahe ya. Ini pengalaman ya. Nanam jahe dulu awal ayah nanam jahe tahun 2012 ya, 2012. Bahkan sempat bikin heboh waktu itu ya dengan program untuk ekspor waktu itu. Tapi ya ternyata banyak masalah waktu itu, terutama di ending ya. Di ending itu maksudnya bukan di budidayanya tapi di pasarnya. Tapi ya alhamdulillah ada beberapa pengalaman ya, ketika kita pakai pola standar umum biasa waktu itu per rumpun ya, kita nanam satu per rumpun itu paling tingginya cuma 1 kilo ya, jarang di atas 2 kilo itu. Siapa itu ganjen deh ini anak tuh, pakai masker segala macam. Anak kecil pakai masker malam. Wah. Tapi setelah ada beberapa trik, ya alhamdulillah ternyata hasilnya bisa 3-4 kali lipat dari biasanya. Terakhir ayah pernah, tapi bukan di polybag waktu itu ya, di lahan biasa. Itu bisa sampai rata-rata perumput antara 4 sampai 8 kilo. Kemudian kalau di polybag rata-rata tuh 2 sampai 4 kilo ya di polybag. Ya tergantung besar polybag juga sih. Sistem susun waktu itu. Siapa yang terkejut? Mau tahu nih? Waduh, anak kecil sekarang udah pada ngerti ya. Perawatan kulit katanya. Pakai rolit. Nah, lanjut. Jadi gini. Untuk olah lahan pada dasarnya sama aja. Tapi harus diperhatiin, hal yang harus diperhatiin begini. Kalau olah lahan kurang sempurna, kurang bagus, jahe saat awal tanam itu rentan dengan jamur, terutama busuk umbi ya. Jadi ya standar ayah gini. Jadi anggaplah ini misalkan kita bahas di lahan dulu ya, tadi polybag ya, tadi polybag di lahan. Kalau pingin jenengan nanam di lahan, sebaiknya lahan itu dibajak minimalnya itu 30 cm kedalaman bajaknya minimal itu 30 cm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebaiknya dibikin semacam bedengan. Mau lebarnya 1 meter, mau 1,5 meter terserah ya. Nah, antar bedengan biasanya tuh ayah tuh jarak sekitar 60 ya. 60 sampai 70 cm. Itu jadi ada semacam kayak parit gitu ya untuk drainase. Diulangi sekali lagi, bikinlah bedengan atau gerudan. Bedengan atau gerudan minimal lebarnya 1 meter lah minimal. Ya syukur-syukur 1,5 meter, terserah jangan lah pokoknya ya. Terus tingginya tuh minimalnya tuh 20 cm guludannya. Jadi misalkan ini tanah kita bajak dulu ya, setelah kita bajak pakai kultivator aja lah ya. Itu jarak lebar 60, jadi nanti akan terbentuk bedengan dengan sendirinya ya. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau nggak kayak seperti itu, kita khawatirkan kalau ketika hujan itu kerendam, bahaya ya, bisa busuk nanti ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bikin semacam beludan, nanti tanahnya itu akan jadi gembur, nggak keras ya, nggak keras, otomatis nanti umbinya akan normal dalam pembentukan dan pembesaran. Oke, itu yang pertama harus dipahami ya. Jadi anggaplah misalkan semeter monggo silakan terserah lah. Minimal
jahe atau umbi-umbian, empon-emponan, itu kan otomatis yang kita ambil kan umbinya. Makanya syarat kalau ingin bisa di atas 2 kilo, bahkan sampai 4 kilo, itu wajib betul-betul gembur, jangan sampai keras tanahnya. Nanti ketika keras, pembentukan umbi akan terganggu, terhambat kalau tanahnya keras. Ya. Makanya harus benar-benar dalam saat olah lahan, bajak ya. Bajaknya bajak sampai benar-benar bajak halus ya. Nah, habis setelah itu, ini nggak mutlak. Lihat kondisi tanah masing-masing. Kalau tanahnya misalkan lempung, ya kalau seandainya agak berlempung, atau agak sedikit tanah liat, mau nggak mau harus masuk sekam. Mau sekam apa namanya tuh? Mau arang sekam silakan, mau sekam mentah juga silakan, terserah jenengannya. Itu mutlak. Kalau ayah biasanya perbandingan kalau masuk sekam itu 2:1, artinya tanahnya 2, sekamnya 1. Atau logika sederhananya gini nih, untuk 5 meter sekamnya 1 karung, 5 meter ya. Nah kalau misalkan pingin lebih simpel, kalau ada koneksi Anda tidak stabil, Masya Allah, ini wifi-nya ya ayah nih. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, kalau lahannya bagus, ya, udah gembur, nggak apa-apa nggak pakai sekam. Tapi kalau lahan yang nggak gembur, belum gembur, ya, seperti mengandung tanah liat atau lempung, ada baik sekam masuk. Oke ya. Kalau wifi dicabut ya hilang lah, sinyalnya pakai wifi. Ini dari wifi ya itu. Selama ini pakai wifi, nggak tahu. Kalau di sininya full, sinyalnya full, nggak tahu apa. Oke, lanjutin. Ulangi ya. Jadi ini relatif ya, relatif. Kalau tanahnya udah gembur, apalagi untuk sedikit berpasir, wah itu cakep banget itu untuk apa? Untuk jahe ya. Jahe yang paling bagus itu sedikit berpasir. Tapi kan nggak semua wilayah itu kan berpasir juga. Akalin aja lah ya. Jadi kameranya kurang cerah gimana? Punya jenengan mungkin yang kurang cerah. Ayo nggak pernah dirubah-rubah dari kemarin ya begini nih aja. Pakai laptop. Biasanya juga kayak gini. Oke, lanjutin. Enggak, ayah pakai wifi itu apa namanya? IndiHome ini nggak pakai wifi HP. Orang HP aja aku dari IndiHome. Wifi rumah. Biasa yang dipakai. Oke, lanjutin. Sekali lagi ya. Kalau muter ini jangan juga mungkin yang jelek. Sekali lagi untuk lahan yang sudah apa? Aduh. Jadi untuk lahan yang kurang bagus itu pakai sekam, boleh pakai apa aja lah ya, yang penting bisa gembur arang sekam juga boleh. Oke, kalau yang berpasir wah itu keren ya. Tanpa sekam pun nggak masalah. Oke, lanjutin. Jadi kesimpulannya, lahan kondisional, lihat kondisional aja lah ya. Kalau udah gembur berpasir nggak perlu pakai sekam. Kemudian untuk per 5 meter panjang udannya, bedengannya hampir sama lah dengan yang biasa lain. 5 meter, lebar 1 meter, itu masuk pupuk kandang kurang lebih 1 karung. Oke, boleh pakai arang kayu, silakan aja ya. Oke, lanjutin ya. Habis itu apa? pH cek. Kalau pH-nya kurang dari 6,5, maka masuk dolomit. Ya biasa kalau untuk per 5 meter masuk dolomitnya sekitar 3 kilo. Dolomitnya nggak usah dicairkan, tabur aja. Ya.
Nah, setelah siap, baru kita standar ya, masuk AJR, masuk Roma, seling sehari boleh. Kalau AJR Roma hari itu juga silahkan. Artinya AJR pagi, Romanya sore silahkan boleh. Nah, besoknya baru masuk Triko, besoknya lagi masuk Miko, terakhir masuk Meta, terakhir sekali masuk IRR. Setelah benar-benar masuk, baru kita aduk ulang. Oke, kita bajak ulang, ratain, habis itu tunggu minimalnya 14 hari, jangan langsung ditanam ya. Iyalah standar aja lah ya, sama aja dengan yang biasa lain-lain ya, cabai, momelan, hampir sama ya. Oke, lanjutin. Nah, anggaplah lahan sudah selesai. Oke, lahan sudah selesai. Setelah selesai lahan ya, terakhir tetap cek pH ulang terakhir sebelum tanam ya, ulang. Kalau masih kurang dari 6,5, tinggal dikompor aja lah ya, kompor dengan kalsium, magnesium, terserah mau pakai dolomit silakan, pakai magnesium, apa kalsium magnesium yang dari yang murnian juga silakan, bebas ya. Yang penting gimana caranya, mau pakai ekstrak cacing juga silakan. pH awal tanam itu 6,5 ya, sebaiknya itu. Walaupun di pH 5 pun sebetulnya jahe numbuh, tapi nggak akan optimum nanti di umbinya. Oke. Kalau KRR 21 tinggal lanjut aja setelah AJR Roma, KRR 21 kelar gitu aja, lebih kok bingung amat. Oke, lanjutin. Jangan dulu nanya ya, jangan ada dulu nanya. Nggak akan ayah gubris lah. Malah keputus-putus jadi puyeng nanti. Jangan dulu nanya. Nanti ada sesi bertanya jawab. Oke. Jangan dulu nanya, dibilangin ya. Oke, aku chatnya tak sembunyiin aja dulu ya, biar gak kebaca mah ya. Nanti setelah ayah persilakan sesi tanya jawab baru nanya ya. Nanti nggak nyambung. Oke, lanjutin. Sekali lagi ya, untuk olah lahan sekali lagi, kalau pakai yang tunggal-tunggal berarti kan masuk AJR Roma, habis itu Triko, Miko, Meta, baru KRR. Kalau pakai KRR 21, AJR, Roma, langsung AJR 21. Gitu aja, pusing apa. Terserah, bebas yang mana yang dipakai. Sama aja. Yang penting, sekali lagi, saran saya Pak, jor-joran, sebasah-basahnya. Orang olah lahan untuk sekali. Daripada nanti kesana banyak masalah. Gitu. Oke, lanjutin. Up nih, olah lahan selesai. Olah lahan selesai. Habis itu apa? Siapkan benihnya. Nah, terserah mau nanam jahe apa aja kan saya tadi ya. Nah, untuk persiapan benih ya, usahakan benih betul-betul minimal itu udah umur yang 12 bulan minimal ya. 12 sampai 13 bulan. Di atas 13 bulan pun kurang bagus ya. Jadi usahakan yang memang betul-betul umurnya 12 sampai 13 bulan. Oke. Nah, ini terserah jenengan apa mau disemai dulu nanti sampai keluar tunas ya, kalau tunas kecil-kecil, atau mau tanam langsung silahkan aja, bebas ya. Cuma kalau ayah biasa nanam itu apa, disemai dulu, biar apa, biar irit benih. Kalau disemai dulu, semisal gini, kalau kita misalkan ini rimpangnya misalkan anggaplah yang 100 gram misalkan, banyak kan, belum keluar tunas sama sekali. Ketika kita tanam kan kita tanam semua ya. Tapi kalau kita semaikan nanti kan keluar tunas. Satu rimpang ayah biasanya diambil cuma 2-3 tunas aja, rata-rata 3 tunas kalau ayah ambil. Misalkan satu rimpang, anggaplah rimpangnya ada 7, maka ayah bagi 2, 3 sama 4 gitu ya, dipotong aja. Tapi yang wajib jangan pakai tangan motonginnya. Pakai apa? Pakai pisau yang benar-benar tajam. Kalau bisa pisaunya steril dengan alkohol, biar tidak risiko terkena jamur nanti. Jadi itu terserah jenengan ya. Tapi kalau pingin irit di benih ya, itu sebaiknya disemai dulu. Cara nyemainya ya biasanya gini, siapin media nih,
media yang udah disterilkan tentunya sama ya, udah disemprot AJF, semprot Roma, Trico, Miko, Meta, IRR, ya, media itu. Ayah hampari ini jahenya, jahe kita hampari di atas tanah aja, di atas tanah. Dihamparin, habis itu tutup dengan tanah, dengan media tanah tadi, yang sekira-kiranya asal ketutup aja, ya. Jadi nggak kelihatan jahenya. Habis itu siram rutin sampai lembab, tapi jangan sampai basah, asal lembab aja. Biasanya nggak sampai 5 hari itu sudah keluar tunas-tunas kecil. Oke. Nah, setelah keluar tunas kecil, kalau rimpang besar, ya tinggal dipotong. Ambil aja 3 mata tunas, 3 mata tunas. Bisa dipahami, ya? Oke, itu kalau misalkan ingin kita lebih efisiensi di benih. Nah, cuma misalkan ayah, kalau kita sudah ada benihnya, sebelum kita semaikan, sebaiknya di treatment juga. Ya. Di semai juga, di treatment. Kalau ayah suka ngambil yang simple, 3 menit, nggak lama, 3 menit dengan H2O2 hidrogen peroksida ya. Untuk H2O2 yang kandungannya 50% itu 1 mili 1 liter airnya ya. Rendamnya cuma 3 menit, rendam 3 menit, habis itu angkat, selesai ya. Bisa dipahami? Oke ya. Nah, mau direndam dengan air ekstrak bawang putih, bawang merah, silakan, lebih bagus. Nggak pun nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ayah biasanya suka dua-duanya dipakai. Ya. Jadi kita rendam dulu dengan H2O2, habis itu kita rendam lagi dengan ekstrak bawang putih, bawang merah. Bawang putih 1 on, bawang merah 1 on, airnya 1 liter air kelapa. Oke. Habis itu untuk 1 liter ini tadi ditambahkan dengan air 10 liter. Direndamnya 5 menit sampai 10 menit ya. Tapi kalau H2O2 untuk jahe itu cukup 3 menit aja. Selesai itu baru kita semaikan kayak tadi ya. Semai, tutup. Ya boleh nggak langsung aja dipotong-potong. Misalkan nih, kalau misalkan ini rimpangnya besar, potong 3 langsung tanam di lahan, nggak semai dulu, ya silakan, monggo. Oke. Tapi kan itu agak sedikit gambling kan, ya. Agak sedikit gambling. Tapi kalau seandainya sudah tumbuh gitu aja. Sekali lagi ya, cara treatment benihnya, rendam dengan, saya kecilin dikit dong. Hei, yang cantik, kecilin dikit. Oke, lanjutin. Maaf. Jadi sekali lagi, rendam dengan H2O2 kandungan yang 50%, 1 mili untuk 1 liter. Ngerendamnya cuma 3 menit maksimum ya. 3 menit, selesai itu kita rendam lagi dengan ekstrak bawang putih, bawang merah ya. Rendamnya 5 sampai 10 menit. Kalau ya biasanya 5 menit juga udah cukup kalau untuk jahe ya. Habis itu baru kita tanam atau semai. Mau disemai dulu silakan, langsung tanam silakan, terserah. Oke. Nah, setelah misalkan apa yang diberi sudah kita treatment, lahan kan sudah siap misalkan ya. Nah, maka ketika pindah ke lahan, ya, sebaiknya lahan itu disiram dulu. Bedengan yang sudah kita siapin disiram dulu sampai agak lembab ya. Nah, setelah siap, jarak tanam ubin ya. Jadi jarak kiri ke kanan, depan ke belakang sama 30-33. Mau 25 juga boleh. Oke. Jadi nanamnya nggak usah dalam-dalam, cukup 2-3 cm aja kedalamannya. Jadi jangan terlalu dalam. Kalau ya biasa sekitar 2-3 cm aja. Kalau ditanam sudah selesai. Nunggu sampai keluar tunas, keluar dari tanah. Ya. Sekali lagi, jahe itu lahannya wajib lembab tapi tidak basah. Basah malah risiko busuk. Oke, makanya tadi kenapa diolah lahan ya, dan persiapan lahan itu harus ada drainase. Lebih baik dibikin bedengan atau geludan. Jadi kalaupun hujan lebat, air tidak sampai menggenang jahenya, resikonya busuk nanti. Oke. Nah, setelah itu
lanjutin. Setelah tumbuh umur 7, setelah keluar dari tanah 7 hari tunas-tunasnya, baru masuk pupuk vegetatif ya. Kalau untuk kocor, saran ayah ppm-nya itu di angka 5.000 kalau untuk jahe ya. Bisa dipahami? Nah, 5.000 ppm ya. Bikinlah KRP ya. Jadi dibikin untuk 5.000 ya. Kocor, lakukan 10 hari sekali. Oke, jadi 1 bulan itu hari ke-7, hari ke-17, kemudian hari ke-27. Itu 3 kali 1 bulan pertama ya. Nah, bulan kedua pun tetap sama ya, 10 hari lagi. Jadi 1 bulan itu 3 kali. Nanti persis umur 2 bulan ya, itu biasanya ada yang sudah tunasnya ya, ada tunasnya, ada yang 10, ada 15, kadang ya 20 gitu kan. Itu nanti anggap biasa kalau udah 2 bulan tingginya sekitar 30 sampai 40 cm tinggi batang daunnya ya. Itu pangkas, sisakan 2-3 tunas yang tingginya paling tinggi itu 10 cm kan, tumbuhnya misalkan anggaplah ada anakannya itu misalkan ada 12 batang. Buang 10, sisain yang kecil-kecil, 2 atau 3 mata tunas saja. Apa maksudnya? Gini, kalau jenengan nggak pangkas di umur 2 bulan, maka yang numbuh adalah segitu-gitunya ya. Sampai 2 bulan ke depan tidak akan menumbuh lagi, nambah lagi umbi, enggak. Bisa dipahami ya. Jadi proses umur 2 bulan 10 hari lah ya, itu dipangkas ya, sisakan 2 atau 3 apa, 2 atau 3 tunas kecil yang baru tinggi, paling tinggi 10 cm lah ya, 5. Pokoknya sisain 2 atau 3 aja lah. Yang tinggi-tingginya buang, pangkas semua. Mangkasnya 2 cm dari tanah aja. Oke? Paham, Sang? Saya dipahami? Apa maksudnya tujuannya? Tujuannya biar nanti ketika dipotong, maka dia akan mencoba membuat tunas baru. Saat tunas baru terbangun, terbikin, akan membawa calon umbi lagi. Makanya umbinya bisa jadi 2 kali lipat nanti juga. Oke? Kalau enggak, tadinya misalkan ada 12 batang ya yang tumbuh, maka sampai umur 4 bulan dia akan 12 terus. Yang terjadi adalah apa? Pembentukan akar, bukan pembentukan umbi. Tapi kalau kita pangkas di umur 2 bulan, maka dia akan, dari bekas pangkasan itu, dia akan mencoba mengeluarkan umbi baru, tunas baru. Dia akan bawa umbi. Yang tadinya 12 bahkan berubah bisa jadi 24, bisa 30, bahkan bisa sampai 50. Kalau anakannya ada 3 lagi keluar, masing-masing batang itu, ya, kan berarti 3 kali lipat dari itu. Bisa dipahami ya? Itu konsepnya begitu. Ya. Habis itu dipotong kesananya, tetap pemupukan 10 hari sekali. Ya. Jadi dari umur 2 bulan tadi setelah dipangkas, terus 10 hari kemudian masuk RP lagi, masuk RP lagi, masuk RP lagi. 2-3 cm aja pangkasnya, sisain dari tanah ya. Ya, jadi dipangkas 2-3 cm dari tanah batang, pangkas buang. Sisain 2-3 aja ya. Tunas tunas yang masih kecil-kecil ya, itu sisain ya. Jadi nanti setelah umur sampai setelah dipangkas, pemupukan tetap RP lagi, vegetatif lagi. Setiap 10 hari sekali lagi sama. Oke, bisa dipahami ya. Dosisnya tetap di 5.000 ppm. Nah, nanti persis umur 4 bulan dipangkas ulang sama kayak waktu umur 2 bulan. Ya, ketika dipangkas kita harapkan dari setiap pemangkasan tadi tetap sisain 2-3 lagi ya umur 4 bulan. Kita harapkan apa nanti? Kita harapkan keluar lagi tunas baru yang akan membawa
calon umbi baru. Kalau ada tunasnya setiap batang yang kita potong ada 2-3, bisa 3 kali lipat lagi. Makanya insya Allah bisa di atas 4 kilo per rumputnya nanti. Bisa dipahami? Itu konsepnya untuk jahe. Ya. Nah, nanti persis umur 6 bulan baru masuk fase generatif. Artinya apa? Sekali. Dengan PP bulan itu sudah ayah hentikan pemupukan. Ya, sudah ayah hentikan pemupukan. Nah, kalau masalah Roma, AJR, itu kondisi saran ayah, ada hama, enggak ada hama, ya, itu seminggu sekali disemprot. Oke, bisa pahami? Jadi pahami? Oke, lanjut. Terus rutin minimal 10 hari sekali tadi sebelum pemupukan masuk. Misalkan nih, ini hari ke-7 kita masuk ya. Nah, nanti kan akan diulangi hari ke-17. Jadi hari ke-16 itu udah cek pH. Berapa pH waktu di tanggal 16 itu? Sehari sebelumnya. Ya. Kalau pH-nya misalkan 5,5, maka QRT-nya untuk per 200 liter ya, masuk dolomit itu 20 kilo. Ya. Kalau pakai kalsium atau yang sekiloan yang kandungannya 90% ke atas, sama magnesium cukup kalsiumnya 1, magnesiumnya 1 per 200 liter. Nanti tinggal dikocor. Kocor biasanya rata-rata ya kurang lebih 1 gelas lah ya per rumputnya. Bisa dipahami? Jadi sehari sebelum kita kocor RP ataupun RG, tes dulu pH-nya. Kalau kurang, masuklah kalsium sama magnesium. 100 liter 20 kilo. Paham ya? Koneksi bututnya punya. Belum. Koneksi Anda tidak stabil. Bisa dipahami? Ya? Itu kondisional ya. Lihat. Apa artinya? Artinya apa? Biar betul-betul pertumbuhannya normal. Kalau Roma, AJR, lihat kondisi aja. Saran ayah, ada hama, nggak ada hama. Terus, seandainya nih, ciri ketika pH jelek, itu lihat kok, ujung daun itu mulai kadang menguning, kadang seperti kebakar, itu gara-gara pH-nya jeblok. Ya, makanya biar pH nggak jeblok, ya, sehari sebelum jadwal pemupukan, tes pH dulu. Ya, pH meternya nggak ada, ya wis masuk aja dolomit per 200 liter itu aduk. Biasanya untuk 1 hektar itu habisnya sekitar 4 drum sekali pemupukan. Ya, biasanya. Pengalaman saya, sejelek-jeleknya itu 4 kilo per rumpun dapat. Cuma, ada cuma. Gini, jenengan lihat dari sebulan ke 2 bulan, intinya begini. Kalau jenengan lihat ada umbi yang udah kelihatan di luar tanah, maka berarti harus diuruk. Ya, uruknya dari mana? Ambil aja dari bedengan. Ya, ini kan bedengan 1, bedengan 2. Ini kan ada apa? Jarak antar bedengan. Ambil aja dari sini tanahnya. Kalau seandainya udah kelihatan apa? Kelihatan umbi jahenya dari keluar tanah, itu diuruk ya, jangan sampai kelihatan keluar tanah. Bisa dipahami? Kesimpulannya apa? 1, pupuk mulai masuk umur 7 hari setelah tanam atau setelah keluar tunasnya udah kelihatan lah dari tanah udah keluar ya, gitu. Ulangi setiap 10 hari sekali ya. RP masuk itu selama 6 bulan. Oke, jadi 1 bulan pertama, 1 bulan kedua itu dipangkas, sisain 2-3 tunas kecil. Oke, pahami? Nanti ulangi lagi RP setiap 10 hari sekali. Cuma saran saya, sebelum kita kocor sebaiknya cek pH, jangan sampai di bawah 6. Idealnya 6,5 lah minimal. Ya. Kalau kurang, masukin dolomit per 200 liter 20 kilo atau 1 kilo itu untuk 10 liter ya.
Selesai itu nanti persis umur 4 bulan pangkas kedua kalinya. Sisain lagi 2-3 tunas yang masih kecil. Apa maksudnya? Untuk pembentukan tunas baru dengan harapan nanti akan membawa umbi baru. Insya Allah hasilnya luar biasa. Bisa 4 kali lipat dari pola standar umum biasa. Itu pengalaman ayah. Oke. Saya dipahami ya. Jadi untuk pupuk vegetatif sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai umur 10 bulan itu pakai generatif. Biasanya ya dari umur 10 bulan sampai panen 12 bulan itu nggak pernah masuk pupuk lagi, dibiarkan. Oke, saya dipahami ya. Nah terus ada pertanyaan, ya kalau biotonik gimana? Apa masuk apa enggak? Lihat kondisi tanaman jahenya. Kalau kelihatan pertumbuhannya kurang cepat, kurang bagus, berarti biotonik tambahin. Ya. Kalau booster wajib masuk nanti di generatif ya, standar itu. Ya, oke. Terus untuk perawatan anti jamur sama aroma itu kondisional. Kalau ayah biasanya ada hama nggak ada hama seminggu sekali harus spray. Oke sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Monggo silakan. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Kalau ayah biasanya 4 bulan di lahan akan banyak. Saya coba bisa untuk ditanam lagi gasingnya bus ya bagi menurut saya. Ya silakan aja, bebas itu. Ya. Cuma dengan ketika jarak 30 cm nggak usah dipisah lagi, biarin aja. Lanjut aja kita pelihara. Ya. Ya sama aja, lahan mau di lahan pada hujan ataupun ini ya terserah. Yang penting ketika lahan tak ada hujan ya tetap harus ada penyiraman, jangan sampai kering lah lahan itu. Tetap air terus ada, harus ada penyiram. Tapi tetap harus dibikin bedengan, harus ada drainase. Biar kalau ada hujan nggak sampai kerendam itu aja. Pakai polybag ya podo aja Gus ya. Media pakai polybag tetap 2-1-1 2 tanah 1 apa arang sekam atau sekam Mekah juga boleh 1 apa satunya lagi pupuk kandang. Treatment ya podo sama ya. Cuma kalau pakai polybag jangan kecil polybagnya ya. Nah ya minimal yang diameternya 40 ya, diameternya 40, jangan diameter kecil. Terus ngisinya sepertiga dulu, isi tanam, nanti setelah kelihatan ada ininya jahenya kelihatan dari ini, huruf lagi sampai nanti pan itu polybagnya jadi penuh full. Cuma nanti si jahenya akan bertumpuk, beda dengan kalau di lahan biasanya agak ke pinggir. Ya. Udah dibilangin bibit itu 2-3 mata tunas ya, bukan masalah ruas, tunas yang dilihat. Oke. Perilakunya sama aja ya. Nah 40. Awas lu jangan banyak orang yang ngasih konsep yang lucu-lucu ya, tapi mungkin bisa aja sih 20 kilo ditimbang polybag tanah gitu. Ngawur itu ya, lebih tanah gitu. Ngawur itu ya. Ya benar Kak, aku bakaran kayu salah ngawur, malah naikin pH bukan nurunin. Apa? Abu itu CA-nya tinggi. Nah, abu sekam itu mengandung CA, mengandung kalsium, naikin bukan nurunin. Ya perlu disiram lah. Kalau kering banget nanti nggak normal pertumbuhannya. Yuk nanam apa aja, ya kebutuhan air tetap, kelembaban harus tetap dijaga lah. Kalau kurang air ya mati nanti. Lagi nih.
KRR mau kalau mau beli KR ke KP2M Pusat ke admin ya, catat, silakan catat 0812 1438 0006. Itu WA admin resmi pusat. Oke, ada yang ditanyain nggak? Monggo, monggo. Jadi mau nanti di Polybag silakan, tapi diameternya yang diameter 40 yang agak gede, ya. Aidir, yang namanya booster itu nanti di generatif standar, nggak usah diterangin lagi, ya. Mau wae, mau nanam apapun ya gitu-gitu juga, ya Allah. Dengerin, ini mbak nggak paham berarti. Dengerin, ayah nggak akan membahas lagi pupuk vegetatif generatifnya, nggak akan bahas lagi, sering diulang-ulang, ya. Nanam apapun ya vegetatif ya vegetatif komplit, ya. Generatif pun sama, ya. Bisa dipahami ya. Saat tunas muncul keluar dari tanah ya, setelah tanam ya, kalau ayah setiap kali masuk KRG, boosternya digabung, barengin aja ya. Setiap masuk KRG itu boosternya masuk. Katanya pengen umbinya gede-gede, bikin banyak, ya masuk terus lah. Ya gimana cara gemburkan tanah di dalam karung? Ya sebelum masuk karung lah kita gemburin dulu, Om. Ini untuk jahe aja, Ibnu. Untuk kencur beda, untuk lengkuas beda, untuk kunyit beda semua. Tiap tanaman nggak sama. Bisa jahe ditanam di bawah naungan, tapi kalau kurang dari 70% simatnya atau sinar mataharinya, biasanya umbinya nggak gede-gede, nggak banyak, kurang bagus. Tetap sinar matahari itu minimal harus 70%. Ya gimana proses pembentukan makanan akan normal kalau sinar mataharinya kurang. Jadi kalau mau di bawah tegakan, silahkan, ya. Tapi tetap sinar matahari minimal 70% harus masuk, oke? Sekali lagi ya, standar ya, pemupukan itu standar. Ya. Misal untuk masa vegetatif, ya biotonik masuk. Cuma kalau misal untuk masa vegetatif, ya itu nggak pernah pakai sprayan, aku pakai kocor aja, gabung aja bareng. Vegetatif berarti biotonik gabung di situ. Kalau untuk pas generatif boosternya aku gabung aja dengan generatifnya dan KRG-nya, gitu. Ya. Iya, tapi tetap sinar matahari harus ada 70% ekstra. Kalau kurang dari 70%, nanti pohonnya tinggi-tinggi, batangnya kecil-kecil, umbinya pun akan kecil-kecil. Jadi harapan kita di atas 4 kilo, satu rumpun tuh nggak nyampe. Oke? 6 bulan Om, ya. Setelah umur 6 bulan itu masuk generatif, ya. Setelah 6 bulan. Jadi sekali lagi ya, jahe kalau 100% full sinar matahari itu nanti pohonnya kecil-kecil, pendek-pendek, kurang bagus juga, ya. Ada naungan dikit, tapi tetap sinar matahari minimalnya 70%. Itu yang ideal seperti itu. Kalau saran ayah untuk umbi-umbian itu dikocor, jangan disemprot. Sekali lagi, kalau untuk umbi-umbian, ya bukan buah menggantung, buahkan di luar. Sebaiknya dikocor. Oke. Kalau untuk normalnya, kalau antum nanti jualnya mau untuk ke toko jamu atau pabrik jamu, itu 12 bulan mintanya, katakan yang dibutuhkan aspirinya. Tapi kalau jahe untuk jahe dapur itu 10 bulan udah bisa dipanen, ya. Tapi kalau untuk jamu atau kita mau jualnya pasarnya di pasar tuh bisa contoh nih ke Sido muncul, ya, itu harus 12 bulan. Kurang dari 12 bulan nggak akan terima.
Walaupun diterima harganya ambruk, murah. Ya, dikocok ya untuk umbi-umbian apapun ya. Kentang misal, kan umbi, jahe, kencur, kunyit, pokoknya semua jenis umbi-umbian. Kalau pingin umbinya cepat besar dan besar-besar gede-gede, itu pemupukannya tekniknya dikocor, jangan di spray atau jangan disemprot. Paham ya? Itu lebih maksimum begitu. Saat panen raya, hasil panen numpuk, ada sarannya gini, dengerin. Ayah punya link banyak untuk ekspor. Permasalahan justru ayah nggak, gini. Yang budidayanya kalau nggak gabung ke sebuah community, jujur kita sulit. Apalagi kita bermain single fighter. Ya. Makanya kenapa ayah bangun komunitas. Dulu namanya JKP4, kemudian sekarang dibangun lagi KP2M. Coba kalau seandainya nih, yang biasa budidaya jahe di daerah manapun, kita koordinir di masing-masing wilayah, kita akan ketahuan berapa produktivitas kita, ya, bisa rutinitasnya pun berapa, kita bisa megang pasar. Tapi kalau bermain single fighter, seumur-umur kita dipermainkan harga oleh orang lain, ya. Tapi kalau misalkan kita bisa atur, misalnya contoh di Tasik, kita data binaan kita KP2M, misalkan anggaplah ada 100 hektar, misal di Sumedang misalkan ada 50 hektar, ya. Misalkan di Majalengka ada 30 hektar. Nanti kita atur jadwal tanamnya, ya, nggak bareng. Misalkan selisih seminggu atau selisih 2 minggu. Kita ada pemetaan wilayah nanti. Oke. Jadi akan apa? Akan ada keberlanjutan panen. Kita bisa pegang pasar. Ayah punya pasar ekspor untuk ke Amerika dan sampai sekarang masih berjalan. Ya. 1 bulan itu kita ngirim rata-rata kemarin itu sekitar 400 sampai 600 ton. Harganya pun lumayan fantastis. Ya. Tapi kalau nggak kita atur dalam sebuah community, ya, profesional, bermain masing-masing, siap-siap pun dikadalin sama siapa? Sama pengumpul nanti. Ya. Yang sudah terbentuk udah banyak. Yang belum mau silakan. Ya. Ngapain bikin grup? Kita udah punya KP2 ya. Tinggal diatur aja. Sama siapa? Sama masing-masing pengurus. Ya. Makanya yang sudah terbentuk kepengurusan udah nggak pusing, udah paham. Ya. Jadi mana daerah yang apa nih? KR 21 bisa diulang-ulang, dikocor satu macam tanaman, silakan. Lebih bagus. Ya. Tadi udah dibahas, masa diulang lagi. Minimal lebar guludan itu 1 meter, 1 meter atau 1,5 meter. Jarak antar bedengan itu sekitar 60. Makanya kenapa ayah bilang silakan bagi wilayah yang belum terbentuk pengurusan KP2M, bentuklah. Kalau sudah terbentuk kan bisa ya Pak, bisa ayah kondisikan manajemennya, manajerialnya. Insya Allah kita bisa megang pasar. Kalau bermain masing-masing, jujur kan kita sulit, kita nggak punya data real di lapangan, yang nanamnya berapa luasa, ya. Terus tanamnya kapan. Kalau sudah tergabung, ya. Ini contoh deh. Ayah dengan tempatnya sekarang kita main, ya. Ayah itu nanam di berbagai titik. Nanamnya semua nggak ada yang serempak, semua ngikutin aturan manajerial kita. Contoh di Garut nanam misalkan Januari minggu pertama, ya. Terus misalkan kemarin di Garut kurang lebih ada 120 hektar ya. Nah, kita misalkan mau panen nanti ke depan, itu mau diharapkan seminggu sekali kita mau panen. Maka apa? Kita per 10 hektar minggu pertama, minggu kedua 10 hektar lagi, ketiga, terus seterusnya seperti itu. Nanti misalkan nambah lagi di wilayah mana, sama, ikuti. Jadi kita harapkan besok, setahun kemudian, kita panennya berkelanjutan, terus-terusan. Kita bisa megang pasar. Oke. Bisa dipahami, ya? Kita nggak bisa ngobrol di sini, Iqbal.
harus ngumpul di kepengurusan dulu. Nah, jadi harus ada pendataan. Boleh ya. Ahsan, malah lebih bagus begitu. Ya. Jadi silakan ya yang sudah terbentuk kepengurusan. Kemarin saya bilang, silakan bikin penggiat rencana jangka pendeknya apa, jangka panjang apa. Ya. Misalkan nih wilayah contoh lah. Ini saya ya misalkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kita data berapa sih data lah. Nah setelah kita data itu cocok tak buat jahe, cocoknya buat apa? Kita mapping apa yang memungkinkan. Kita jangan memaksakan diri. Apa? Ketika suatu komoditi itu nggak cocok di lahan tersebut, ya jangan dipaksakan. Kita nanam yang memang betul-betul bisa darah. Kalau cocok misalkan dengan jahe, kenapa enggak? Monggo, gitu kan. Jadi paham ya? Kuningan sudah ada, hubungi Kang Latif ya. Jadi paham ya? Baru kita akan punya sebuah manajerial, ya. Bisa jadi minggu pertama dikirim dari Tasik, kita ekspornya nih misalkan, minggu kedua dari Ciamis, minggu ketiga Sumedang, minggu tiga dan selanjutnya Cilacap. Kalau data udah jelas kepengurusan tiap wilayah se-Indonesia, kita kan bisa ngatur, ya. Tidak berarti harus dikirim dari ini, enggak. Tapi kan benderanya tetap sama. Mau dikirim dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita atur. Tetap benderanya sama. Ke mana? Ke bayarnya. AP2M. Selesai. Jadi paham ya? Apa nih? Untuk pengembangan router, apakah bisa tanpa router? Loh, katanya mau ngomongin router. Terus kalau bukan tanpa router, apa yang mau dikembangin? Apa nih? Ya. Kalau ngomongin router, ya routernya lah. Kemarin itu, gini. Kalau untuk kemarin ya, kan pasarnya ekspor ya. Pasar ekspor kemarin ya, jahe gajah sama jahe merah. Jelas beda harganya. Dan tergantung juga. Jahe gajah kemarin malah minta yang umur 4-5 bulan. Ternyata kita ekspor ke sananya itu ternyata dibikin kayak keripik. Ya. Tapi kalau jahe merah kemarin diminta justru yang udah tua, 12 bulan karena mau diambil aslinya sama bayarnya. Ya tergantung bayar. Harga pun relatif. Tanpa terasi boleh apa-apa. Jadi sekali lagi di daya jahe, monggo ada yang ditanyakan? Intinya satu, apa tadi? Olahan yang benar, bikin bedengan, bikin guludan. Sejelek-jeleknya tinggi guludan 1 jengkal. Lebih tinggi, lebih bagus. Oke? Yang kedua, lahan betul-betul sterilkan. Cek pH. Awas, jangan lupa ya. Rutin, setiap 10 hari sekali cek pH. Terus, pupuk vegetatif rutin 10 hari sekali. Selanjutnya apa? Umur 2 bulan, pangkas sisain 2-3 tunas. Setelah itu, lanjut vegetatif lagi. Umur 4 bulan, pangkas lagi sisain 2-3 tunas. Umur 6 bulan, biarkan lanjut ke masa generatif. Sama, masuk pupuknya 10 hari sekali. Yang paling bagus adalah digojol. Lanjut. Rio juga ada. Udah terbentuk tuh Rio ya. Tuh dulu ketuanya Kang. Saya lupa. Suaminya Ibu Lia ya, Lia. Tinggal di mapping, di konsep ya. Jangka pendek apa, jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa. Monggo profesional. Naungannya pakai apa? Agak kalau untuk sampai impor kedua mau pakai paranet silakan. Atau apa nanam yang lain. Misalnya contoh. Ini serentaknya dengan misalkan mau nanam jahe, ya. 3 bulan sebelum menanam jahe, ya. Jarak sekitar 8 meter, tanamlah misalkan apa namanya itu pepaya California, dan cepat tumbuhnya. Kan manfaat. Pepaya dapat, jahe dapat. Awas,
Kalau antum pengen bisnis jahe, jangan sekali-kali kebunnya kebun tunggal, lu rugi setahun nggak dapet duit. Hmm. Lebih baik jahe itu sebagai tumpeng sari utama tapi tupang sari. Kesimpulannya, ini tadi siapa yang nanya nih bagus ya. Jadi nanamlah dulu jarak 8 atau 9 meter. Apa? Apa coba? Terserah. Mau pepaya California yang cepat-cepat tinggi tumbuh. Nah, setelah numbuh kurang lebih sekitar 1 meter, pepayanya baru nanam apa? Nanam jahenya. Manfaat. Misalnya nih, 2 bulan kemudian pepayanya menghasilkan, jahenya bisa cover dari biaya pepayanya untuk biaya jahe, kan gitu. Iya nggak? Sumatera Utara belum dibentuk ulang ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sudah ada di Lampung, monggo silakan gabung ya. Hubungi aja Pak D Ahmadi. Di Lampung sudah ada, udah lama lah. Ya. Bisa dipahami? Jadi kalau jenengan sendiri, kalau ingin berbisnis di pertanian, jangan berpikir hanya satu. Contoh, kita mau bisnis di jahe, budidaya jahe. Awas, jahe panen di 1 tahun. Ya. Misalkan lo nanam 1 hektar, bayangin 1 tahun kita puasa. Ya. Nah, yang terbaik adalah apa? Yang terbaik apa? Lebih baik tanam dulu yang bisa menghasilkan cepat. Misalkan 2-3 bulan sudah bisa dipanen, atau 4 bulan lah sejelek-jeleknya. Oke, sambil untuk naungan juga. Jadi 3 bulan sebelum jahe tanam, terserah lah. Saran saya tuh pepaya bagus itu ya, pepaya California, jarak 8 meter atau 10 meter. Habis itu apa? Pepayanya sudah mulai berbuah, umur 4 bulan, 5 bulan kan, bisa menghasilkan, jahenya masuk, bisa tercover biaya untuk itu juga. Kalau ngandelin dari jahe tol, wah lama, 1 tahun kita nunggunya lama. Oke. Monggo terserah mau tumpang sari dengan apa aja. Tapi tetap yang bagus jarak 9 meter, ada yang pohonnya agak tinggi. Saran saya yang paling cepat dan nanti menghasilkannya bisa mingguan itu pepaya ya, pepaya California. Sudah ada. Di Majalengka sudah ada. Ketuanya tukang Aon ya. Cara menyimpan hasil panen jahe biar awet. Ini sarana ya, masukin ke karungnya yang karung waring yang kayak jaring itu. Satu. Yang kedua, itu jangan langsung kena tembok atau kena lantai atau kena tanah. Harus pakai papan atau apa, ya. Kalau enggak nanti gampang numbuh malah bertunas. Dan biasanya paling lama tuh bisa disimpan cuma 2 bulan. Paling lama setelah 2 bulan dia sok keluar tunas nanti. Makanya harus disiapin pasarnya. Gini, siapa nih? Pitono. Kalau pola KP2 yang dipakai, ya, pengalaman saya, susut itu ya, paling banyak itu cuma 2%. Saya nggak ngerti dengan pola yang lain. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, cuma sekali lagi, kalau tumpang sari dengan tanaman lain, jaraknya itu, misalkan yang dengan kopi, pisang, atau dengan kakao, itu jaraknya 8-9 meter. Ya. Jarak tanam kopi itu nih, jangan terlalu rapat. Ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup untuk jahe. Habis itu kita live lagi, kita bahas budidaya kencur. Ya. Nggak ada pertanyaan? Jahe? Kalau nggak, kita tutup, kita buka live beda. Jangan digabung di sini lah ya, biar nanti beda judul, biar nggak nyari nggak susah. Nanti kita bahas masalah budidaya kencur. Ya. Ayah, aku nanam jahe di bawah pohon durian besar, agak sulit nyangkusnya karena banyak akar. Makanya kata ayah juga, ya,
Itu jarak tanamnya antara pohon naungan itu 8 sampai 9 meter. Jadi kita bisa tanam di tengah-tengahnya gitu. CR pakai air hujan untuk kocor, bagus banget. Kalau ada malah gitu. Tapi awas, air hujan yang tidak masuk, tidak melalui tampian atau tidak melalui genteng. Tapi air hujan yang langsung di wadah ini. Jadi ketika turun hujan, itu langsung masuk ke wadah. Itu yang cakep. Ya, nanam jahe pakai jahe, pakai musa, itu lebih cakep lagi Pak Ujan. Lebih keren, ya, nggak ada nyiangin nanti. Nggak ngerti aku, belum pernah nanam porang ya. Belum pernah nanam porang, jadi nggak tahu, belum pernah nyoba. Udah, kalau nggak ada, kita tutup aja, kita lanjut dengan apa? Dengan pembahasan budidaya kencur. Oke. Kenapa ya sarankan jahe sama kencur? Ya. Kenapa? Dua tadi relatif stabil harganya. Ya. Bisa untuk apa? Untuk tabungan. Simpen lupa, tanam lupa. Ya. Tahun kemudian ada tabungan. Oke. Jahe kalau nggak dipanen terus-terusan, ya dia balik muda lagi. Yang tuanya nanti apa? Busuk lama-lama. Tetap hancur. Oke, sebentar. Mudah-mudahan kelihatan. Nah. Assalamualaikum Bapak. Niki kita dari tim AHS Niki, Mas Anwar. Setengah, hampir 5 bulan ini. Usia menginjak 5 bulan. Ini pangkas sekali, baru pangkas sekali. Tapi pangkasnya telat ini. Umur 3 bulan baru dipangkas waktu itu. Anak-anak ini Bapak. Baru percaya nih tim ini. Ketika ayah suruh dia dipangkas. Ya. Berita bener ya, iya. Tapi pangkasnya dia telat. Dia pangkasnya umur 3 bulan ya. Karena pas kenal sama ayahnya udah nanam umur di 3 bulan ya. Jadi dia dipangkas 3 bulan, kemudian pas mau 5 bulan dia coba diangkat, ternyata gede ya. Tak suruh pangkas ulang nanti di umur 5 bulan itu nggak apa-apa. Oke, gitu aja lah ya. Kita tutup dulu, kita live lagi di sesi budidaya kencur. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan catat, rangkum sendiri. Oke. Sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.